Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 dan 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang Yahudi atau ahli kitab yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah dari Al-Qur'an. Di sini yang dimaksud adalah ciri-ciri Nabi Muhammad atau nubuwah. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka melakukan jual beli ayat dengan harga yang sangat murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidaklah memakan di dalam perutnya illan nar. Masih atasnya maksudnya, kecuali api. Illan nar, kecuali api. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan fi butunihim, di dalam perutnya, illan nar, yaitu kecuali api. Ngeri. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka itu pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak disucikan. Walahum azabun adin, maka bagi mereka siksa yang sangat hina. Lanjut 75. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda. Mereka itu termasuk membeli kesesatan dengan hidayah. Wal adzaba bil maghfirah, dan membeli siksaan dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, dan mereka itu menantang neraka. Apa yang dimaksud menantang neraka? Sering kita dengar orang yang sumbar bicara sisaan, itu nanti. Yang penting sekarang. Neraka itu urusan nih meneh. Itu kira-kira menantang enggak? Menantang, tidak takut dengan siksaan. Kamu kok ngurusi saya sih? Wong yang disisa itu saya. Itu sama seperti itu. Sahabat salikin, sahabat khosyin, ada beberapa kalimat yang perlu kita cermati. Yang pertama, wa yastaruna bihi thamanan qalila. Mereka melakukan jual beli ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Ini nasihat kepada kita sebagai ustadz, sebagai penceramah, tidak boleh memberikan tarif. Kita kalau diundang pengajian selalu ditanya dan kita selalu tidak menjawab. Dan juga ini nasihat kepada wali santri, wali murid yang anaknya mengaji. Itu jangan sampai les bahasa Inggris itu mahal, ikhlas, TPQ gratis, murah, dan lain sebagainya. Jadi ini seharusnya antara ustadz sama wali santri dan wali murid mengerti. Antara dai yang diundang sama panitia harus
Pak Gobur ini kayaknya curhatnya Ustadz ini. Harus sama-sama mengertinya. Dan kalau kita naikkan lebih tinggi, ketika kita dipahamkan ilmu dan mendapatkan hidayah, kalau tidak kita syukuri dengan sedekah, berarti tidak menghargai ilmu dan hidayah. Berikutnya, kalau kita syukuri dengan sedekah yang sangat minimalis, berarti sama dengan hidayah itu harganya murah. Ilmu Allah itu harganya murah. Al-Quran itu harganya murah. Semakin kita syukuri dengan syukur yang lebih, la in syakartum la azidannakum, dan nanti kembalinya sesuai dengan perhatian kita dan rasa syukur kepada kita. Betul apa betul ya? Ini tidak hanya berlaku dengan jual beli ayat yang lagi tren di medsos, jual beli jabatan, ya. Ada lagi jual beli prestasi. Berani berapa nanti ketika lomba MTQ, lomba ini juara. Jual beli jabatan, jual beli prestasi, pokoknya itu. Dan fakta membuktikan uang rezeki seperti ini panas. Seperti apa tadi? Seperti api. Seperti api. Yang atas tadi Mas ini. Nah, seperti api. Tidak ada di dalam perutnya kecuali api. Saya akhirnya tersindir, opo sing weteng murus iku kena ini gitu. Kakean sambel. Sebanyak-banyaknya rizki, kalau uang panas pasti seperti angin dan seperti api, nanti akan dibakar. Dibakar dengan apa? Ditipu. Dibakar dengan apa? Mungkin sakit yang warna-warni nggak sembuh-sembuh. Nyata nggak kira-kira ini? Uang hasil subhat, uang hasil haram itu seperti api. Dan nyambung Pak Nurikan, orang yang sholatnya tidak khusyuk itu seperti nar, sedangkan orang yang khusyuk seperti nur. Nur itu hawanya dingin, lezat, nikmat. Panjenengan tahu nggak seperti ulat yang kepanasan? Dibacakan imam yang suratnya panjang gini nggak kira? Ruku dan sujud lama ndelosor enggak? Ya Allah, tapi anehnya ketika masuk mall itu enggak mau keluar. Masuk masjid, masuk warkop, ada apa ini? Karena di dalam perutnya itu ada api. Artinya kita bisa khusyuk dan bisa madhab kepada Allah. Harta yang kita makan itu sangat berpengaruh, betul? Harta yang kita makan itu sangat berpengaruh. Sampai nanti wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tidak diajak bicara Allah. Ini kalau kita kontekstualkan di dalam sholat, artinya sholatnya satu arah, bacaan doanya satu arah, bacaan Al-Qur'annya satu arah. Ayo muhasabah, introspeksi diri, rizki yang kita makan, ya, halal, subhat, haram, itu sangat berpengaruh di dalam kita zikir, sholat dan madhab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat berpengaruh. Kemarin sudah kita kaji sirnya Al-Fatihah, bahwa ketika hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, ketika hamba membaca ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, ketika hamba membaca maliki yaumiddin majjadani abdi. Kenapa kita kok sering tidak menemukan dialog di dalam surat Al-Fatihah? Mungkin harta yang kita makan ini barangkali haram, barangkali subhat.
Makanya untuk membersihkan subhat, sedekah, zakat. Siapapun diri kita belum menjamin halal 100%. Zaman wis edan sing gak edan, nah sudah. Wong sing deleki haram ae susah, apa maneh? Ah ini. Wong salat gak khusyuk ae susah, apa maneh deleki? Wah maren ini. Ya Allah ya Karim. Saya baca ayat ini jadi tercengang, ya Allah. Dan semoga ayat ini mengobati penyakit-penyakit hati kita. Jangan sampai sholat kita itu wala yukallimuhumullah. Sholat kita tidak diajak komunikasi dengan Allah. Dan sholat kita jangan sampai wala yuzakihim. Wala yuzakihim, jangan sampai sholat kita itu tidak mampu membersihkan zahir dan batin kita. Jangan sampai wudu kita wala yuzakihim, jangan sampai zikir kita wala yuzakihim. Pernah kita kaji, kita ini kalau habis potong rambut, kepala rasanya ringan, ya. Telinga ini habis dibersihkan, itu ada rasanya enggak? Ada. Telinga ini loh, dengan ketempat itu loh. Mas Rudi, wetenge munek-munek, mari diresihin ke kamar mandi, itu ada rasanya enggak? Tapi kenapa setelah sholat dan sebelum sholat kok tidak ada rasanya? Nemen kan? Karena tidak wala yuzakihim. Kita bisa membedakan enggak sebelum wudhu dan sesudah wudhu? Ustadz, saya kalau sebelum wudhu dan sesudah wudhu itu enggak tahu bedanya Ustadz. Oh enggak, kalau gitu-gitu turunnya atus sampai samarin matus, tahu bedanya enggak? Loh kok bisa? Sebelum mandi dan sesudah mandi tahu bedanya, tapi sebelum wudhu dan sesudah wudhu enggak tahu bedanya. Ngerti maksudnya itu? Di dalam hadis itu disebutkan tidak seorang pun yang wudhu sempurna kecuali dosa-dosanya itu rontok dan bersih. Ini bukan omong kosong dan betul-betul terasa ketika sesudah wudhu dan membaca doa wudhu itu harus ada rasanya ringan. Ada dua istilah, najis dan hadas. Kalau najis itu kelihatan kasat mata, maaf, kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, itu namanya najis. Sedangkan hadas itu dosa-dosa yang nempel di pori-pori, di aliran darah, yang nempel di telinga, yang nempel di mata. Dan wudhu itu tidak tanggung-tanggung membersihkan hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Aku niat wudu untuk membersihkan hadas. Makanya jiwa kita itu harus sensitif. Setelah wudu wajib ada bedanya sebelum wudu. Setelah sholat wajib ada bedanya sebelum sholat. Perhatikan, setelah zikir itu wajib ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu diberikan peringatan sama tidak, tetap tidak beriman. Jangan-jangan nasib sholat kita juga sama. Sama saja sebelum dan sesudah sholat STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Banyak apa banyak ini? Banyak apa banyak? Akhirnya orang yang tidak sholat tidak tertarik pada diri kita. Percuma sholat itu, sudah sholat tapi kelakuannya masih kayak gitu. Berarti sama dengan menodai ayat ini, meragukan ayat ini. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Betul Pak Parman? Sama dengan menodai ayat ini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati itu tenang. Nah Mas Rudi itu zikir tapi kok merem, itu menodai.
Sebelum zikir dan sesudah zikir kok tidak ada bedanya, berarti itu yang menyebabkan orang tidak percaya ayat ini karena oknumnya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman itu disebut nama Allah merinding, bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Ciri ini sudah ada kepada diri kita. Kalau belum ada, tolong paksakan jiwa kita sesuai dengan SOP Quran dan hadis. Jangan dibalik Mas Udi. Jangan dibalik, ayat dipaksakan sama dengan ini ayatnya salah. Terus karepmu ya apa? Bukan ayatnya salah, tapi hati jiwa kita ini yang masih penuh dengan nafsu harus dicocokkan, harus dipaksa cocok dengan Quran dan hadis. Kalau belum cocok berarti channel kita belum nyambung. Mungkin masih ada jual beli ayat, mungkin masih ada jual beli sholat. Mas Didi pernah nggak dengar nggak? Aku gak sholat, titip ya, absen ya, ngono. Terus akhirnya koncone ngomong wani piro. Titip ya, absen ya. Jual beli itu. Tawar menawar. Pak Ghafur, kira-kira kita ini mentalnya ketika beribadah masih tawar menawar dengan Allah. Ya Rob, saya kalau zikir kayak gini fadilahnya apa? Loh, tawar menawar. Mental kita itu seperti ini. Betul gak kira-kira? Kalau tidak diiming-iming dengan fadilah itu, kalau Gus Bah menyebutnya dawu apa? Kapitalis kita ini. Ibadahnya itu kapitalis. Kalau beribadah tidak ada keuntungan, gak mau. Materialis kita itu. Dan itu menunjukkan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang kepada Mas Udin, justru ketika kita dakwah, bekerja, lihat saya, ketika kita dakwah, bekerja, zikir dan amalan, kemudian ikhlas, itu justru mahal. Ustadz, kira-kira bisaronya berapa? Sudah. Itu ketika ikhlas, dia malah mikir, dikakean. Ikhlas itu seperti 0000. Ngerti gak kira-kira? Semakin ikhlas itu semakin tidak ternilai. Tapi kalau kita ngasih tarif justru murah. Kira-kira jenengan wani gak kira-kira? Aku ikhlas kena oleh Didi. Gimana Pak Mamin? Aku ikhlas nangku oleh Didi. Berarti ikhlas itu turun ikhlas. Tapi labelnya aku ikhlas. Ikhlas itu justru tanpa hisab dan ikhlas itu justru tidak bisa dihitung. Gimana Mas Sudi? Harganya berapa? 10 juta. Oh, berarti kan terhitung 10 juta. Berapa Mas Sudi? Saya ikhlas. Kono rego nih rek. Enak, murah wae. Kami dipahamkan justru ikhlas itu mahal. Kenapa? Karena nanti itu yang menentukan Allah. Mungkin di dunia mendapatkan rezeki yang ditentukan sesuai dengan kerentak panitia. Tapi di hadapan Allah lebih falahum ajrun ghairu mamnun. Dan insya Allah justru gaji bisaroh seperti ini lebih tersimpan di akhirat. Lebih tersimpan di akhirat. Ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan. Janganlah kita menyimpan ayat-ayat Allah. Ini juga sindiran bagi kita. Seorang guru, seorang dai tidak boleh kalau punya ilmu itu disimpan, harus disampaikan. Harus disampaikan. Terbukti
Terbukti ketika ilmu itu disampaikan, ibarat keran itu kalau dibuka, berarti air dari tandon itu mengalir. Tapi kalau keran itu ditutup, berarti tidak ada aliran. Tidak ada aliran. Mas Rudi sudah dapat aliran dana? Kalau tidak mendapatkan aliran dana, ya kerannya harus dibuka. Sedekah, amal soleh itu dibuka. Panjenengan itu kalau tahu keran itu lama tidak dibuka, akhirnya apa? Karaten dan susah dibuka. Harta itu kalau lama tidak disedekahi, tidak dizakati, tunggu karaten nanti. Tunggu karaten, dan nanti akan dipaksa oleh Allah, dibuka dan dikeluarkan. Apa itu? Dipaksa sakit mau tidak mau, ditipu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu menyimpan ilmu, menyimpan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wayastaru nabi samanan qalila. Perhatikan, ayat Allah itu mahal dan tidak ada harganya. Hidayah itu mahal. Dan insya Allah, Allah itu melihat kemampuan kita. Jadi panjenengan kalau mendapatkan ilmu baru, hukumnya wajib sedekah. Wajibkan diri kita untuk mensedekahi. Dan Allah tidak menuntut hambanya sesuai dengan kemampuan. Enggak mungkin Mas Rudi dituntut seperti Pak Parman. Enggak mungkin Mas Rudi syukurnya itu dituntut seperti Ustadz Ivan. Enggak mungkin. Matek sampean mendadak nanti Allah. Enggak mungkin, la yukallifullahu nafsan illa. Tapi Allah itu melihat rasa syukur hambanya. Rasa syukur hambanya itu yang dilihat. Dan insya Allah ketika rasa syukur itu sudah mengalir, maka dengan sendirinya nanti akan disentuh Allah yang biasanya mensyukuri 1000 setiap mendapatkan ilmu baru. Tapi kok mendapatkan ilmu terus, pasti nanti naik 2000. Ketika 2000 dinaikkan, Allah akan menurunkan ilmu yang lebih banyak. Itu hiburan-hiburan. Akhirnya dinaikkan 3000. Makanya antara kualitas dan kuantitas itu seharusnya seiring. Seiring. Ngerti maksudnya seiring? Iya, ketika kualitasnya naik, ya kualitas sedekahnya naik, otomatis nanti kuantitas ilmu naik, ilmunya tambah banyak, tidak sekedar banyak tapi barokah. Kalau kuantitasnya itu naik, otomatis sedekah kita naik. Itu tanda bahwa iman kita naik. Itu jangan sampai, ya Allah, betul mahal sekali. Dan jangan dikira mampu membuka rahasia ayat-ayat Allah itu tanpa seizin Allah. Itu atas kehendak Allah. Haza min fadli Rabbi. Tolong lihat ini loh. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidaklah makan di dalam perutnya kecuali api. Ada nur, ada nar. Itu bisa dirasakan enggak? Rizki itu kalau tidak barokah, di perut itu rasanya nar. Sholat itu kalau tidak khusyuk, AC sebesar-besarnya itu rasanya sumuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.